udah ada saldo Bitcoin sebanyak 0,0001578 atau kalau didolarkan itu sekitar 10,03 US dollar. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli Bitcoin di aplikasi Bybit ya guys ya. Nah, ini merupakan video lanjutan ya guys ya dari series tentang exchanger Bybit, dimana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di Bybit, kemudian kita udah bahas bagaimana cara depositnya ya, kita udah bahas juga bagaimana cara tradingnya. Nah, di sini kita akan coba bahas langsung ya pembahasan utama bagaimana cara membeli Bitcoin di aplikasi Bybit ini. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Bybitnya ya. Untuk langkah pertamanya adalah teman-teman harus punya akun terlebih dahulu di Bybit ini ya. Barulah kalian bisa membeli Bitcoin di aplikasi Bybit ini. Nah, bagaimana cara daftar akunnya? Cara daftar akunnya teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Di deskripsi tersebut juga udah saya sediakan video panduan cara daftarnya. Jadi kalian tinggal ikuti aja panduan tersebut ya. Kalian lengkapi informasi diri kalian. Nah, setelah teman-teman udah daftar akun di Bybit ini ya, maka nanti kalian tampilan halaman utama kalian itu seperti ini ya. Ini merupakan halaman tampilan utama dari aplikasi Bybitnya. Setelah teman-teman udah punya akun di Bybit ini ya, langkah selanjutnya adalah kalian harus deposit terlebih dahulu di akun Bybit kalian. Seperti yang kalian lihat di sini, saya punya total aset itu sekitar 19,64 USD ya. Ini merupakan aset yang baru saja saya depositkan ya. Dan untuk cara depositnya, teman-teman tinggal klik aja menu deposit. Nah, maka di sini itu ada 3 metode deposit ya. Ada deposit melalui Visa Mastercard, ada deposit melalui perdagangan P2P, ada juga deposit melalui kripto. Nah, jadi di sini itu ya, saya udah sempat membahas bagaimana cara deposit di Bybit ini lewat kripto ya. Saya udah sempat bahas bagaimana cara deposit lewat toko kripto ya. Saya juga udah sempat bahas bagaimana cara deposit lewat Indodax ya. Nah, itu merupakan opsi pertama cara deposit di Bybit ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya aset di Indodax, kripto, di exchanger lokal lah intinya ya, kalian bisa mengirimkan aset kalian ke Bybit. Katakanlah kalian itu punya USDT ya di exchanger lokal itu. Nah, kalian tinggal kirimkan USDT kalian ke Bybit ini, barulah kalian bisa membeli Bitcoin yang ada di Bybit ini menggunakan USDT kalian. Nah, itu cara deposit yang pertama. Cara deposit yang kedua adalah melalui P2P. Ya, dan untuk video bagaimana cara deposit lewat P2P ini juga videonya udah saya buat ya. Kalau memang udah saya upload, kalian tinggal cek aja di playlist saya ya. Kalau belum saya upload, berarti kalian tinggal tunggu aja videonya ya. Nanti kalian tinggal cek aja di playlist Bybit yang ada di channel YouTube saya ini. Jadi intinya ya, nanti kalau misalnya teman-teman udah deposit ya menggunakan cara apapun, maka nanti aset kalian itu bisa kalian lihat di bagian menu aset ya. Kalian klik aja menu aset. Kemudian nanti aset kalian itu bisa kalian lihat di sini ya guys ya, di bagian total aset kalian ini. Dan ada sedikit info penting yang harus saya sampaikan ya guys ya. Jadi ya, pastikan ketika kalian ingin membeli Bitcoin ya secara aset digitalnya langsung ya, bukan kontrak ya, pastikan teman-teman itu ya saldo kalian yang udah kalian depositkan itu adanya di menu spot seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di sini di bagian akun spot saya itu ada saldo sebanyak 19,64. Nah, kalau saldonya di sini ya, itu artinya teman-teman udah bisa membeli aset Bitcoin kalian. Ya, tapi muncul pertanyaan, kalau misalnya nanti saldo kalian itu adanya di menu pendanaan ataupun di menu kontrak, nah itu teman-teman belum bisa membeli aset Bitcoin kalian guys ya. Kalian harus pindahkan terlebih dahulu aset kalian ataupun saldo kalian yang ada di menu pendanaan ataupun kontrak ini ke menu spot. Jadi contoh kasus gini ya guys ya. Contoh kasus kalau misalnya teman-teman itu sebelumnya deposit ke Bybit ini lewat perdagangan P2P ya. Nah, itu biasanya begitu kalian udah beres deposit, maka nanti saldo kalian itu akan munculnya di menu pendanaan guys ya. Dan kalian itu belum bisa membeli Bitcoin. Artinya kalian harus pindahkan terlebih dahulu aset kalian yang di menu pendanaan ini ke menu spot ya. Bagaimana caranya? Caranya kalian tinggal klik aja menu pendanaan.
Kemudian kalian tinggal pilih aset kalian ya. Misalnya waktu kalian deposit itu kalian depositnya lewat USDT, kalian tinggal klik aja menu USDT. Nah, kemudian di bagian paling bawah ini ada menu transfer. Ya, kalian tinggal klik aja menu transfer. Nah, di sini ya guys ya. Jadi kalian di sini harus mentransfer saldo USDT kalian yang ada di menu pendanaan ke akun spot ya. Caranya kalian tinggal klik aja menu terbalik ini ya. Nah, maka nanti dari akun pendanaan ke akun spot ya. Kalian tinggal pindahkan saldo kalian ya guys ya. Oke, ini merupakan tahap yang penting ya teman-teman, karena banyak banget yang tanya ke saya, "Bang, begitu saya udah deposit lewat P2P ya, saya belum bisa membeli Bitcoin, itu kenapa?" Nah, karena faktor ini ya guys ya. Jadi kalian belum memindahkan aset kalian ke menu spot market ini. Nah, jadi ya setelah teman-teman udah berhasil memindahkan aset kalian ke menu spot ini ya, barulah teman-teman bisa melakukan pembelian aset Bitcoin. Nah, bagaimana cara membelinya? Ya, cara membelinya kita bisa klik di bagian menu perdagangan ini ya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini kita bisa langsung membeli aset Bitcoin yang kita inginkan ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya di sini kalian tinggal klik aja di bagian BTC/USDT ini ya. Nah, kalau saya pribadi kan ini udah defaultnya BTC USDT. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman itu defaultnya itu akun lain ya, ataupun koin lain, kalian pastikan ketika kalian ingin membeli Bitcoin ya, asetnya itu adalah BTC USDT yang pertama ini ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Nah, setelah udah kalian klik ya, maka tampilannya seperti ini. Nah, di bagian bawahnya ini itu ada tulisan batas ya. Jadi kalau kalian klik tulisan batas ini, di sini itu ada beberapa order pasar ya yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini saran saya ya, kalau misalnya teman-teman pemula ya, saran saya kalian ubah yang dari batasnya ini menjadi pasar. Nah, kenapa Bang? Ya, karena gini guys ya. Jadi, kalau teman-teman tadi pilihnya yang batas, nah maka nanti ketika kalian membeli Bitcoin ya, itu kalian tidak langsung mendapatkan Bitcoin kalian. Kenapa? Karena kalau kalian membeli Bitcoin menggunakan batas ini, tentunya kan kalian akan membeli Bitcoin dengan harga yang lebih murah ya. Jadi kalau misalnya kalian membeli dengan harga yang lebih murah, otomatis kalian menunggu harga Bitcoin tersebut itu turun dulu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian pilih batas ya, otomatis kalian harus mengantri ya. Kalian harus menunggu terlebih dahulu harga Bitcoinnya turun, baru nanti harga kalian kejemput. Nah, dan itu ya kekurangannya adalah kalau misalnya katakanlah kalian udah menggunakan fitur batas ini dan tiba-tiba harga Bitcoin semakin naik, maka nanti harga kalian nggak kejemput dan kalian tidak kunjung mendapatkan Bitcoin kalian ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalian bisa mendapatkan Bitcoin dengan harga yang lebih murah. Kekurangannya kalian kemungkinan tidak bisa mendapatkan Bitcoin yang kalian beli. Nah, sedangkan kalau kalian pilih yang pasar, maka begitu kalian klik beli Bitcoin, maka kalian akan langsung mendapatkan aset Bitcoin yang kalian beli ya, tanpa perlu menunggu, tanpa perlu mengantri guys ya. Tapi kekurangannya adalah tentunya harganya sedikit lebih mahal daripada harga kalau kita menggunakan yang fitur batas tadi. Oke. Nah, di sini saran saya pribadi buat teman-teman pemula ya, kalian bisa gunakan yang fitur pasar aja ya guys ya, supaya cepet gitu ya. Jadi begitu kalian tekan beli, kalian langsung mendapatkan aset Bitcoin kalian. Nah, kemudian di bawahnya di sini kalian tinggal taruh aja berapa yang mau kalian beli ya. Di sini kita anggap aja teman-teman itu udah punya USDT ya, seperti saya. Di sini saya punya total 19 USDT. Nah, saya akan contohkan untuk membeli sekitar 10 USDT ya guys ya. Nah, kita coba beli 10 USDT. Nah, kalau udah kita tentukan berapa yang kita beli, kita tinggal klik beli BTC. Nah, oke, maka order telah terisi. Nah, selanjutnya kalau kita klik di bagian menu aset, kemudian kita klik menu spotnya, nah maka kalian bisa lihat sendiri di sini ya, di bagian aset yang kita miliki saat ini kita itu udah memiliki Bitcoin kita ya guys ya. Udah ada saldo Bitcoin sebanyak 0,000015768 atau kalau didolarkan itu sekitar 10,03 US dollar. Nah, kalau udah seperti ini, itu artinya kita udah berhasil membeli Bitcoin di aplikasi Bybit ini guys ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman mau hold ya aset Bitcoin kalian ini, ya kemudian nanti beberapa bulan kemudian Bitcoinnya ini harganya semakin naik ya, lalu kalian jual Bitcoin
Bitcoin kalian, nah maka selisih harga jual dan harga beli kalian itu yang dimaksud dengan keuntungan kalian guys ya. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalnya nanti kalian hold ya, kemudian beberapa bulan kemudian harganya itu malah semakin turun dan kalian jual Bitcoin kalian, nah maka ketika kalian jual, disitulah kerugian kalian ya. Tapi muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya harga Bitcoinnya semakin turun tapi kita tidak menjual Bitcoin kita, nah apakah nanti uang kita akan hilang ataupun dilikuidasi? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena kan kita membeli Bitcoin ini di spot market ya. Jadi ini tidak ada leverage dan tidak ada margin. Tentunya ketika nanti aset Bitcoinnya ini turun ya harganya, kita tidak terlikuidasi ataupun aset Bitcoin kita ini tidak akan hilang ya. Jadi kalian harus bedakan antara spot market dan juga future market ya. Oke, paham ya teman-teman. Kemudian kita juga akan praktekkan ya bagaimana cara jualnya ya. Kita tinggal kembali aja ya teman-teman ke sini, kemudian kita tinggal klik lagi menu perdagangan ya. Kemudian di sini kita kembali ke aset ini ya. Jadi kalau misalnya tadi kita beli kan kita kliknya di bagian menu beli nih. Nah, kalau kita mau jual kita tinggal klik jual. Lalu kita tinggal atur aja berapa yang mau kita jual ya. Katakanlah kita mau jual setengah ataupun semuanya aja langsung. Kemudian kita tinggal klik jual BTC ya. Nah, begitu kita klik jual BTC ya, maka kita bisa kembali ke menu aset ini. Lalu kita bisa kembali ke menu spot ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, untuk aset USDT kita itu udah bertambah kembali dan aset Bitcoin kita saat ini itu udah sisa tinggal 0,00000068 Bitcoin lagi ya. Atau kalau dirupiahkan itu cuman sisa sekitar 0,04 USD. Nah, itu merupakan cara menjual Bitcoin di aplikasi Bybit ya guys ya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman bagaimana cara membeli Bitcoin di Bybitnya ya. Kemudian nanti kalau udah untung bagaimana cara jualnya ya, kalian tinggal praktekkan aja ya teman-teman tutorial yang udah saya videokan ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian jangan sungkan-sungkan untuk tanyain langsung aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.